Hai, halo, perkenalkan aku Keisha Sastria. Di kesempatan kali ini aku bawa teman aku. Namanya siapa? Aku namanya Ara. Aku bisa dipanggil Ara, tapi nama aku Zahra dan diucapkan ya. Aku sekarang 19 tahun. Aku kita sama-sama di KMN. Cuman Tuh. aku di Sukabumi, jauh banget. Dia kan di Bogor. Gitu. Jadi kita udah berteman berapa lama sih? Kita udah berteman dari SMA. Tuh. SMA kelas 10 masih. Iya, Iya nggak sih, 10 akhir nggak sih? Kita deket-deket banget ya. Iya. 10 berarti kita berapa tahun? 4 ya? Iya, menuju Kita menuju 5 nggak sih? menuju 5 ya. Lumayan lama temenan. Terus First impression dulu. Oh, iya, dong. first impression. Kita ketemu itu pertama kali yang aku ingat waktu ini. Aku tuh notice kamu waktu kita hias kelas, terus kamu bikin organisasi. organigram. Iya, organigram. Bikin organisasi. Bikin organigram. Organigram. Terus baru, Oh iya. maksudnya baru notice gitu, baru kenalan banget gara-gara Chanu Icon kan. Oh iya, kita gara-gara kepo. Iya, gara-gara. Terus karena awalnya tuh kamu kan duduknya di pojok, jadi kita tuh ada 3 atau 4 saf gitu, banjar. Aku tuh duduk di belakang. Oh, udah amat dia Iya. pojok banget. Aku pojok di Aku belakang, depan. itu di depan, terus di depan pojok gitu. Jadi kita jarang interaksi kan awal-awal waktu masuk gitu. Terus ya itu notice baru pas buat organigram. Kalau kamu gimana? Kalau aku tuh first impression dia orangnya pinter banget. Bohong, sumpah. Dia tuh jadi tutor matematika. Jadi itu aku notice dia tuh waktu pertama kali belajar kelas 10 itu tuh kayak ada kita belajar apa sih? Gambar fix gak sih? Nggak tahu, nggak notice. Lupa banget pokoknya kayak dibagi per kelompok-kelompok gitu. Terus ada kayak yang jadi tutornya gitu kan. Nah si ini tuh bagian jadi tutor. Terus aku tuh kayak nggak bisa gitu kan. Terus kayak Keisha tuh nanya, bisa nggak apa yang susah, apa yang kamu belum gitu. Terus aku jelasin ini gimana. Oh ya, dia ngejelasin gitu. Terus dia tuh kalau nggak salah di situ bilang, kamu suka Icon juga? Iya, aku juga suka. Jadi jadi manja. Terus kita jadi sering ini makan bekal bareng. Aku Iya. suka bekal ya. Iya. Dia suka makan sama Panjul. Jumpa. Jadi kita tuh berteman dekat bertiga. Tapi Kita yang trio. ya kita trio. Tapi yang satu nih yang Cajan, yang ini lagi berhalangan, dia lagi masih mudik. Jadi tidak bisa join kita kali ini. Gitu. Jadi first impression kita gitu. Terus kita mulai dekat setelah apa? Mulai deket tuh. Kita kan kepotong corona kan? Iya, pas di corona nggak sih kita deketnya gara kita sering-sering cerita. Enggak, kita corona tuh kan kelas 11. Kita nggak ada interaksi tuh. Jarang interaksi di kelas 11. Nah, interaksi lagi gitu. Kelas 12. Ya, kelas 12 Tapi akhirnya. sumpah, seingat aku itu kita dekat tau kelas 11. Tapi deketnya tuh Iya, ya. pokoknya ini dekat, tapi makin dekat lagi kelas 12. Iya, deket-deket banget ya kelas 12. Kita itu sebenarnya kita satu kelas tuh deket ya, waktu SMA. Sumpah, itu sekolah semuanya dekat. Iya, Soalnya kita cewek satu semua. kelas. Iya, jadi FYI sekolah kita itu satu gender. Terus kalau kita Ada sekolahnya, kelasnya. oh iya Kelas kita kita. satu Jadi gender, cewek semua, cewek gitu. semua. Tapi kita satu kelas tuh beneran dekat satu sama Banget, satu sama lain lain. tuh kayak nggak ada. Dekat banget. Nggak ada circle. Dulu kita waktu kelas 12 tuh sering banget main mafia. Iya, itu seru banget sumpah. Seru banget. Itu memorable banget sih sama anak-anak kelas. Terus kita suka makan bekal ya, kita Iya. istirahat bareng-bareng. Kita Aku pengen juga makan. iya, kita sambil minum sambil makan ya. Jadi kita deket banget guys, sampai orang tua kita aja tuh udah saling kenal gitu ya. Jadi orang tua kita tuh udah
saling percaya gitu. Kalau kita main bareng tuh kayak ya udah gitu, Kayak banget. udah percaya banget. Jadi no worries antar orang-orang tua kita gitu, saking sampai segitunya deketnya gitu loh. Nah, cara kita buat jaga komunikasi itu gimana? Selalu berkabar. Iya, Kita selalu kayak pokoknya apapun lu mau lagi cerita apa, chat gua aja gitu. iya, selalu- kita tidak canggung di chat. Kayak gimana ya? Kalau kita lagi ada hal yang pengen ditanyain tuh dia fast rap banget anaknya. Tapi terkadang juga slow rap kok. Cuman kita saling apa ya, notif chat tuh saling jadi priority gitu. Kalau misal ada notif dari dia, aku langsung buka. Kalau notif dari aku langsung dibuka kok. Kadang dibalas dalam hati dulu ya. Iya gitu. Jadi dan kita tuh bukan tipikal yang harus selalu ngabarin gitu, enggak. Cuman kalau emang lagi harus berkabar, kita mencoba buat saling fast rap. Kita kayak tukeran info-info di Bogor gimana. Iya, Kabar nih kayak gini. Kalau lu kayak gimana? nah, terus juga biasanya kita tuh menabung cerita-cerita yang akan diceritakan Iya. kalau kita ketemu. Jadi kita begitu ketemu tuh langsung kayak pengen cerita ini nih gitu. Jadi setiap ketemu tuh jadi excited kan. Excited banget. Jadi Udah ditampung gitu. ya, jadi kalau besok ada kejadian gitu yang harus kayaknya lebih seru diceritainnya tuh kalau langsung gitu. Jadi ditabung dulu gitu, kayak di list. Oh, pengen cerita ini, nanti pas ketemu tuh kayak pengen cerita ini nih gitu. Oh ini pengen nambahin, kita tuh teleponan tuh kalau misalnya dia kesel banget, kayak misalnya Keisha lagi kesel sama sesuatu, dia nelfon aku terus cerita gitu. Itu tuh kalau misalnya ceritanya udah nggak bisa ditampung lagi, misalnya udah nggak bisa ditampung lagi langsung cerita gitu. Tapi kalau misalnya ceritanya kayak yang cerita masih bisa dia tahan, masih bisa dia tampung buat ketemu, dia tampung sama aku juga ya kayak gitu. Kalau misalnya aku lagi kesel gitu sama sesuatu, atau lagi ada yang bener-bener gak enak harus diomongin sekarang juga gitu, diomongin kan kayak gitu. Ya, atau kadang kita saling bermonolog Iya, saling bermonolog di VN. Iya, di VN atau enggak chat banyak gitu. Padahal pengen monolog gitu, tapi pengen dia doang yang baca atau dia doang yang denger gitu. Selanjutnya, positive things dari Zahra adalah Zahra tuh selalu memvalidasi emosi yang aku rasain dulu. Kayak misalkan aku ada suatu kejadian gitu, pasti dia selalu nanya terus perasaannya gimana, atau enggak kayak yang dirasain apa. Dia tuh selalu memvalidasi dulu emosi yang aku rasain, dan itu tuh kayak iya, itu yang saya butuhkan gitu. Karena kan kayak kadang kita nggak butuh buat saran atau anything, cuman butuhnya didengerin terus divalidasi emosinya tuh udah kayak udah cukup membantu. Terus yang kedua, Zahra tuh anaknya baik banget. Dia caring sama apa ya, sama teman-teman di sekitarnya. Dia caring banget. Dia tuh make sure anything doing good, doing well. Terus ya intinya dia baik, dia anaknya. Dia tuh apa ya? Emotional support. Oh, emotional support. Tuh. Kalau kamu Kalau aku Keisha tuh cerewet? Enggak. enggak, Keisha tuh asik sih. Keisha tuh asik banget. Aku tuh suka ya, aku suka banget orang yang kalau misalnya aku excited sama sesuatu, aku suka banget lihat orang itu excited juga. Jadi kayak misalnya aku ini terus gitu juga, ini apa? Iya gitu. Kayak suka tuh orang yang kayak gitu. Terus banyak Apa? kayak gimana ya, jadi kayak walaupun kita jauh gitu, Keisha tuh sering banget ngingetin yang baik-baik, walaupun kadang tuh aku tuh jalan ke kiri gitu, tapi Keisha tuh kayak ngasih tahu gitu kayak Rau kayaknya mending ke kanan deh jalannya gitu. Ini tuh kayak konteksnya mungkin hanya kita yang tahu ya, mungkin gak apa-apa, tapi Keisha tuh sering banget ngingetin hal yang baik-baik supaya aku nggak keluar dari jalan yang benar gitu. Terus Keisha baik banget anaknya, baik banget, dia selalu dengerin cerita-cerita aku, mau cerita yang gak jelas, cerita yang
penting banget, cerita yang nggak penting, cerita yang sebenarnya itu bukan cerita tapi aku bawel doang. Dia tuh dengerin semua itu. Oh ya, Zahra juga orang yang ngehibur orang tuh ada aja gitu caranya. Itu kayak aneh gitu, caranya tuh kayak gak pernah kepikiran, tapi itu sangat menghibur. Cuman ya unexpected aja gitu caranya. Tapi ya justru itu uniqueness-nya dia. Dia tuh kalau menghibur orang aneh caranya, nggak ketebak. Tapi justru itu yang dicari. Nggak nemu di orang lain gitu. Something aneh banget. Nggak nemu di orang lain. Thank you, Keisha. Thank you, Zahra. Seperti itu. Terus negative things ya buat Zahra. Zahra tuh ngaret banget. Cuman ini saya lihat-lihat dia nggak pernah belajar dari yang lalu-lalu gitu ya. Jadi kayak aduh agak kesel, tapi kayak ya udah namanya juga Zahra. Jadi paling disesuaiin aja. Kalau dia bilang jam 10 gitu, kayaknya harusnya aku mandinya baru jam 10 gitu. Baru nggak terlalu lama gitu nunggunya. Sih minusnya tuh itu doang. Ada lagi masa harus dia minus aja. Zahra tuh salah satu penghuni warga sosial media aku yang enggak bisa semua orang masuk. Jadi dia pasti tahu keluh kesah aku hari-hari, dan kita juga saling tahu ya keluh kesah kita, karena kita ya karena follow-followan itu ya, jadi kerasa deket gitu loh, walaupun enggak chit chat tiap hari, cuman karena kita saling follow-followan di suatu platform, jadi kita Tahu tetap kabar ngerasa masing-masing. iya, jadi tetap kayak dikabarin secara gak langsung gitu loh, jadi tetap memorable moment sama sebenarnya memorable momen bareng Keisha sama Pak Jolpa sama Jolpa tuh banyak, tapi yang paling benar-benar membekas di hati itu yang waktu kita pertama kali main ketemu lagi waktu kita udah fix jadi mahasiswa. oh yang di rumah. Iya, di rumah kita makan bibimbap ya. Oh iya itu benar-benar kayak, soalnya di situ perasaan tuh benar-benar lega, seneng banget, nggak ada beban. Iya. Bener-bener main tuh ya udah, kita pure main, pure ngerayain kita akhirnya dapat PTN. Nggak ada hal-hal yang, soalnya kita tuh bertiga tuh kita bener-bener struggle banget. ya benar. Aku, Keisha, sama Zulfa tuh bener-bener aduh gila. Kita journey-nya tuh panjang Sebenarnya banget. banyak banget buat sampai sini. Tuh. Kayak waktu itu main pertama kali itu benar-benar ngores. Sama yang ini, kita dulu tuh kita waktu SMA habis US tuh kan kayak ada waktu luang. Mau ngerti ini udah selalu aja. Itu kan memorable buat Zahra ya. Kalau buat aku pribadi waktu itu kita hari terakhir US ujian sekolah. Terus bertepatan juga aku pengumuman salah satu tes di PTN yang benar-benar aku mau banget. Terus pas itu tuh kita pergi ya, sekalian pergi makan untuk nungguin pengumumannya. Jadi akhirnya kita makan, terus pengumuman aku tuh dibukain sama teman-teman aku, sama Zahra sama Zulfa, karena kayaknya gak bisa gitu kan. Itu pertama kali deh kayaknya. Iya, itu buka pertama kali buka pengumuman. Aku aja belum. Iya, itu pertama kali ngerasain buka pengumuman PTN. Udah pernah ya? Udah ya? SNM, pertama tuh SNM. Iya. Kenapa di spill? Iya, terus udah gitu, itu sebenarnya pengumuman kedua sih, cuman bener-bener yang aku pengen banget. Nah, pas dibukain pengumuman ternyata ketolak. Terus mereka menghibur aku, tahu gak dengan apa? Kita tuh duduk di
bangku di pinggir jalan gitu, dan kita menghitung mobil. Kita menghitung mobil warna merah, warna hitam, warna putih, atau warna-warna yang aneh gitu. Dan kita wondering gitu, kayaknya kalau udah gede pengen punya mobil ini deh, pengen punya mobil itu deh gitu. Itu memorable banget sih, itu menghibur banget ya. Itu menghibur banget pas lagi cukup apa ya, cukup sedih lah gitu ya, ketolak kan. Cuman karena ada Zulfa sama Zahra tuh jadi kayak semangat lagi gitu, kayak gak apa-apa gitu, masih ada jalan yang lain. Terus gitu. Jujur waktu buka pengumumannya Keisha tuh aku gemeteran banget. Demi Allah, Zulfa juga kayak sampai ngomong, lu tangannya gemeteran ya? Iya sumpah gemeteran banget, kayak dingin sampai Oh, dingin. iya? Iya, demi Allah itu beneran gemeteran dingin, padahal bukan pengumuman aku kan. Tapi aku yang buka itu juga kayak, demi Allah, bismillah, aku udah Al-Fatihah berapa kali tuh waktu pengumuman. Aku sholat dulu kan ya. Iya, soalnya dulu sih lama banget. Ah, ya Allah, semoga banget. Keisha lulus gitu. Tapi belum jalannya ya. Jalannya di sini kan, kita Jalannya ketemu lagi di sini. seperti itu. Terus ya intinya Zahra tuh ada di every step aku ngapa-ngapain tuh ada Zahra di baliknya sih. Iya. Intinya Zahra tuh emotional support. Kita pernah berantem gak sih, Jah? Ya, kita kayaknya gak pernah berantem gak sih? Kayaknya bener. Kita sejauh pertemanan almost 5 tahun kayaknya nggak pernah berantem ya. Nggak pernah, tapi mungkin kalau misalnya bentar aku ya dulu. Kalau saling kesel kayaknya ada, cuman nggak sampai konflik gitu kan. Jadi kita menanganinya Dengan baik. iya. Misalnya kalau Keisha ada yang nggak suka dari aku, pasti Keisha ngasih tahu. Mas Dwi baik banget. Mas Dwi baik Emang iya? banget. Iya. Kayak waktu itu. Jadi kita kayak nggak ada konflik yang sampai marah, Sampai musuhan, nggak musuhan cetan gitu gitu. enggak. Kita Everything is fine. iya, everything's fine, everything's good. Kita well managed lah ya, relationship kita saling apa ya, saling ngerti aja sih, karena kadang kita kan sama-sama sibuk ya, maksudnya kehidupan mahasiswi kan emang agak Nano. ya agak nano gitu. Jadi ya saling ngerti sih, kalau misalkan dia slow rap, oh mungkin lagi ngapain, terus nanti dia juga pas begitu balasnya tuh jelasin kayak sorry ketiduran atau mungkin apa gitu. Jadi seperti Nggak itu ada. deh, ya. Nggak pernah ada miskom ya? Kayaknya nggak pernah deh. Miskom ya, miskom. Kita tuh saling paham karakter satu sama lain, jadi kita jadi normalize gitu ya. Jadi kitanya juga enggak yang dibawa gimana kalau muka ada sesuatu hal yang mungkin kurang gimana kita ngadepinnya ya udahlah gitu, di normalize. Jadi nggak ada konflik yang All is good. jadi gitu. Hubungan antar persona kita berdua sangat amat baik dan juga menyenangkan, dan juga benar-benar seru banget berteman sama Zahra. Aku benar-benar bersyukur banget punya teman kayak Zahra, benar-benar kayak baik banget anaknya. Dan gitu aja sih. Dadah, sampai Makasih. bertemu di Wah, thanks video. for having me, Keisha. Dadah.